Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Acep Peceta Satwa Channel. Mungkin teman-teman udah pada kenal nih ya. Ini teman-teman kartil semua udah pada kenal di sini. Yang sebelah di depan saya itu ada Fikri Survival, terus ada Kang Dery juga. Dan ini si dulu yang si kocak dulu yang makan apa sih namanya di hutan tuh, makan buah nangka Belanda nih, Kang Paul. Oke teman-teman, seperti kemarin ada yang komen apa namanya, katanya banyak reptil di daerah kita, tapi tapi namanya itu terkadang sama, tapi jenisnya berbeda. Seringkali itu bukan salah dari namanya sebenarnya sih, dari penyebutan orang-orang di lingkungan kita mungkin ya, yang sering bilang salah seperti ini. Ada yang bilang ular totog, katanya itu apa namanya yang warna kuning itu five snake, katanya ular toto. Terus katanya ular tanah juga dibilangnya ular toto gitu. Nah di sini kita akan membahas masalah penyebutan nama di dunia reptil ya teman-teman. Nah di sini juga ada nih, asal kita apa, asal dari Sunda juga ataupun dari Jawa Barat juga ini. Kalau kita bilang sih ini picung ya, picung gunung. Iya. Nah sekalian mau diedukasi juga nih sama apa namanya, sama reptiler, karena memang tahu sendiri kalau saya nama-nama ilmiah, apalagi buat di apa namanya, hidup di alamnya itu di habitatnya seperti apa, kita bahas bareng bersama teman-teman reptil. Yuk. Oke nih, sebelum teman-teman mengenal lebih lanjut tentang reptil yang ada di daerah kita, terlebih dahulu mungkin teman-teman di sini akan mengedukasi ke teman-teman yang apa namanya, yang pernah dipertanyakan tentang penyebutan nama reptil yang ada di daerah kita nih. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Terserah siapa dulu nih. Apa bawa dari Kang Paul atau Kang Dery sama Kang Fikri? Kita dengarkan semua penjelasannya ya dari master reptil. Oke. Oke, gimana nih? Dari siapa dulu nih? Jadi Bebas. Oke, kita dengar dari langsung aja dari Kang Dery ya. Bagaimana menurut Kang Dery mengenai nama-nama yang ada di terutama di Pulau Jawa, Kang Dery. Tolong dijelasin juga karena memang banyak yang salah penyebutannya nih tentang reptil gitu. Gimana Kang Dery? Teruntuk jenis reptil yang satu ini yang ada di kandang ini ada Ya. dua jenis subspesies ya. Yang pertama itu picung gunung. Terus yang satu lagi picung biasa. Picung gunung dan picung biasa. Iya. Nah, yang kita pegang ini adalah ini jenis picung gunung ya. Ciri-cirinya dari leher itu ada garis putih. Warna juga tidak begitu mencolok, dia kecoklat-coklatan dan ada bintik-bintik hitamnya ya. Area bawah putih ke kuning-kuningan, ada bintik-bintiknya juga. Nah, ini sepertinya pejantan ya, dari pangkal ekornya agak gede. Nah, ini prediksi sepertinya ini jantan. Dan ular picung gunung ini kenapa disebut picung gunung? Karena memang habitatnya itu di dataran tinggi. Dataran tinggi ya. Iya, atau di sekitar pegunungan ya. Dia menyukai lahan yang lembab, tidak terlalu panas, dan biasanya suka bersembunyi di semak-semak. Untuk makanan utamanya sendiri adalah katak, kadal, dan juga cicak. Katak, kadal dan juga cicak. Iya. Untuk jenis bisanya sendiri sebenarnya masih diperdebatkan ya, atau masih diteliti oleh para ilmuwan, dan ada yang menganggap sebagian orang bahwa ular picung gunung ini adalah ular yang berbisa tinggi. Nah, berbisa tinggi katanya tuh ya. Atau diasumsikan berbisa tinggi karena penelitian masih berlanjut. Adapun pengalaman saya pribadi pernah digigit oleh ular picung gunung ini, alhamdulillah enggak kenapa-napa ya. Tidak berdampak apa-apa. Ya, mungkin entah itu pengaruh dari imun tubuh kita atau mungkin memang bisanya sendiri belum masuk, apa itu gimana ya, kita kurang tahu juga. Tapi ada baiknya kita sebelum kita
tahu jenis ular ya asumsikan dulu berbisa tinggi karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, sip. Itu kalau dari nama sendiri itu banyak. Ya, Nah itu gimana itu? Banyak kalau biasanya. kalau orang Bogor ya, terutama daerah Jawa Barat atau Sunda, Ular cabe ya bilangnya. ya daerah sekitar itu bilangnya ular picung. Picung ya. Picung. Cuman karena adanya di gunung ya berarti picung gunung kan. Tapi Kang dari ini dari jenis yang Kang dari jelasin itu pernah ada juga yang bilang ini katanya ular cabe juga katanya. Ya, ada penyebutan memang di sebagian daerah Jawa Barat Iya. dia terkenal dengan ular cabe. Padahal lain lagi ya, kalau ular cabe lain lagi ya. Ya. Nah, untuk yang satu lagi ini adalah jenisnya kan ular picung gunung ya, atau nama ilmiahnya Rhabdopis trisargos. Rhabdopis trisargos. Widih. Kita asumsikan aja ini berbisa tinggi ya, jadi jangan sampai kita kena gigit. Kita harus hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, walaupun ini dikhawatirkan ini berbisa tinggi, terus Kang dari memegangnya, karena memang beliau sudah berpengalaman, karena memang edukasi itu harus dijelasin secara detail, makanya dia pegang teman-teman. Tapi jangan diikutin ya, karena memang pada dasarnya harus, jangan ditiru maksudnya, jangan, karena memang harus punya pengalaman yang lebih mumpuni buat menghandle ular-ular yang jenis seperti ini, karena memang masih dalam penelitian berbisa atau tidak teman-teman. Lanjut. Yang ular yang saya pegang sekarang ini masih keluarga picung atau Rhabdopis, cuman dia jenis picungnya picung biasa. Picung biasa ya. Iya, atau bisa disebut juga nama ilmiahnya Rhabdopis subminiatus. Dari ciri-ciri warna, kepala warna hijau, terus Lehernya ada merah-merah ada ya. kuning, ada Kuning. orange, merah juga ada. Untuk sekitaran badannya cuman warnanya hampir sama ya sama Trisargos, cuman dia lebih ke warna kontras, yaitu ada bintik-bintik hitam putih juga campur ya, degradasi warna. Iya. Dan untuk jenis masanya sendiri reptiler semuanya pasti tahu ular yang satu ini selain berbisa tinggi dia juga beracun ya. Katanya di bagian ini lehernya katanya Iya. ada kelenjar ratunya katanya. Ya, bagian lehernya itu yang kita tandain adalah yang warna merah di situ. Ketika dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan semacam kelenjar getah ya, atau bisa disebut juga racun yang Di bagian ini yang dia produksi dari makanannya, yaitu makanannya kodok buduk. Oh ini makan kodok buduk juga? Iya, makan kodok buduk. Sama kayak king koros ya? Iya, cuman bedanya kalau dia makan kodok buduk itu jadi racun dari kodoknya itu dia serap. Oh gitu Nah, ya. jadi dibuat apa namanya? Diproduksi Untuk- jadi racun ya. Kelenjar. Masuknya jadi mempertahankan diri dari mangsa gitu ya. Perlindungan Alat diri. buat alat perlindungan diri. Iya, pertahanan diri dari mangsa. Dan menurut penelitian juga bahkan racun yang dikeluarkan dari leher ular picung ini Iya. 7 kali lebih mematikan daripada cyanida. 7 kali lebih mematikan daripada cyanida. Iya, ada yang Yang- menyebutkan begitu. Ya, cyanida yang buat ini kan ya, yang Iya, buat yang terkenal racunnya kan ya Iya, cyanida itu. itu. Dan untuk jenis taringnya sendiri dia adalah taring belakang ya, mirip dari keluarga boiga. Jadi ketika dia menggigit atau bait nggak langsung Harus injeksi, dikunyah dulu berarti ya. Iya, harus melalui proses dikunyah dulu baru akan menginjeksi bisa berarti racun yang ada berarti ini ya teman-teman nih, perlu teman-teman ketahui juga bahwa ular itu banyak yang berbisa, tapi dari jenis injeksinya itu berbeda teman-teman, nggak semua sama. Kayak misalnya viper kan berbisa, king cobra atau cobra berbisa, terus banyak ular berbisa yang lainnya itu tidak sama menginjeksikannya ke bagian tubuh mangsanya atau lawannya ya. Nah itu ada yang dengan cara bagian taring depan atau taring belakang. Nah itu perlu teman-teman ketahui bahwa taring ular itu berbeda teman-teman buat menginjeksi racunnya ke tubuh kita teman-teman. Tolong dijelasin juga tuh. Dan untuk teman-teman sendiri kita harus tahu juga ya, bahkan
di seluruh dunia ular satu-satunya ular yang mempunyai racun dan bisa sekaligus adalah ular picung ya. Oh, racun dan bisa ya. Ya, jadi Maksudnya di bagian tubuh ada racun terus dia bisa injeksi bisa Iya. juga gitu. jadi perbedaan antara racun dan bisa itu sebenarnya sangat jelas ya. Ketika apa itu bisa itu yaitu ketika Nah, itu ya benar. disuntikkan maka akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Tetapi ketika yang disebut itu racun, Racun iya. ketika yang kita makan itu berpengaruh ke dalam tubuh kita, nah itulah yang disebut racun. Iya, sip. Jadi racun itu akan berpengaruh ketika kita terkena mulut kita atau lambung kita. Iya. Tetapi Kalau kalau diinjeksi untuk bisa, nah harus melalui proses injeksi atau Injeksi, penyuntikan bisa melalui taring ular. Nah perbedaannya itu ya. iya iya. Nah, itu Dan teman-teman. ketika kita setelah memegang ular picung, alangkah ada baiknya kita mesti cuci tangan dulu sebelum Makan atau beraktivitas gimana? atau sebelum Iya. melakukan aktivitas yang lain, karena ditakutkan racun yang ada di lehernya dia itu masih menempel di sekitaran tangan kita. Untuk itu kita mesti safety, Harus buat ya, jaga keamanan kita ya. ya mesti kebersihan mesti selalu dijaga ya, jangan sampai lupa, karena itu sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, itu tadi Kang Dery menjelaskan tentang bisa ya, bisa sama racun. Nah, racun itu tadi kan udah ditegasin bahwa racun itu yang ketika sesuatu benda atau zat yang ketika kita makan berdampak buat tubuh manusia itu namanya racun. Iya. Nah, kalau bisa itu lebih identiknya itu ketika diinjeksi atau disuntikan ke bagian tubuh kita yang akhirnya berdampak keburukan buat tubuh kita, itu namanya bisa. Gitu kan Dery ya? Benar-benar. Oke teman-teman, itu selintas ya tentang reptil, tentang ular. Nah, di daerah kita juga nih teman-teman, ada beberapa orang juga yang bertanya gitu ya, bahwa spesies reptil atau ular di daerah kita itu kan masih banyak, bahkan mungkin tidak terhitung dengan jari ya. Tapi orang-orang di tempat kita itu masih banyak yang sangat parno sekali, bahkan menemukan yang menurut saya pribadi sendiri, dia tetangga itu atau di kampung itu menemukan ular yang biasa, bahkan dia tidak berbisa sama sekali seperti ular siput gitu ya, itu langsung dibunuh, bahkan sampai tubuhnya itu terbelah menjadi berapa gitu, dikarenakan memang mungkin sangat parno sekali gitu ya. Jadi Nah, minum edukasi ya. yang harus ya memang benar harus sering edukasi ya. Iya. Pentingnya edukasi. Nah, Iya. tugas seorang reptiler itu selain dia menjaga keseimbangan ekosistem alam, Iya. dia juga mesti menyadarkan masyarakat awam terutama untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama rantai makanan. Iya, Jangan benar. sampai rantai makanan ular ini terputus, karena ketika di suatu daerah tidak terdapat ular, maka tikus akan semakin merajalela dan Iya, petani banyak ya. akan semakin gagal merugi panen, ya, merugi. iya. Iya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di tempat kita ya. Oke teman-teman. Nah, itu kan tadi yang Kang Dery jelasin. Nah, itu dari kalau Kang Dery sendiri memang teman-teman udah pada tahu lah ya, karena memang beliau udah pakarnya di bidang reptil, apalagi Masih belajar, apalagi venom. Nah, kita kita ngobrol lagi bersama Fikri Survival, karena memang dia sering survival ya. Nah, Monggo di mata Kang Ya. Fikri Survival ataupun di mata Kang Paul, yang kalau dia nih spesialisnya ke mamalia teman-teman, tapi kita juga dengerin langsung tentang mamalia dari Kang Paul ya. Kita ke ke survival dulu. Dia kan namanya survival kan, di alam pasti sering berinteraksi dengan hewan-hewan buas atau hewan-hewan termasuk reptil ya Survive. di alam bebas gitu. Tolong dijelaskan harus seperti apa, terus perbekalan apa, persiapannya seperti apa, terus apa aja yang harus dilakuin ketika memang survival di alam nih, Kang Fikri, gimana? Ya, yang paling utama untuk disiapkan untuk survival di alam liar ya. Iya. Paling utama itu terutama badan kita tuh harus fit, Harus sehat harus ya. sehat ya. Oke. Menjaga Fisik ya, kesehatan fisik. fisik. Dan kedua, dan kita tuh harus mengenal
mengenal apa sih dari alamnya sendiri. Maksudnya dari alam sendiri gimana tuh? Dari Maksudnya alamnya adrenalinnya sebelum- ya bagaimana? adrenalinnya Oh. adrenalinnya gitu kan, sebelum kita apa sih memulai survival agar tidak apa ya, agar tidak terjadi hal yang Tidak tidak diinginkan. diinginkan gitu kan. Iya. Ya harus kita tuh harus benar-benar siap Hmm. terima Siap mental. apapun ya, terutama itu Siap fisik, siap mental, dan fisik, siap segalanya lah ya. segala-galanya. Perbekalan ya, juga ya. siap terima apapun yang kita hadapin tuh, Hmm. kita harus sudah siap. Mm-mm. Nih, menurut Kang Fikri sendiri dari spesialis Venom tadi ya, Iya. kita udah dijelasin gitu sama Kang Dari. Nah, kalau dari Kang Fikri sendiri sebagai survival menyikapi menyikapi hewan di alam, terutama reptil ya, itu seperti apa Kang Fikri? Pasti beda lah sama yang ahli di bidang Venom, kan pasti dia kan memelihara ya Venom gitu, pasti mungkin lebih inilah gitu ya. Kalau dipelihara sama di alam kan berbeda, apalagi kalau hasil breeding ya pasti berbeda, karakternya berbeda. Nah, kalau dari alam sendiri menurut Kang Fikri itu seperti apa reptil yang apa namanya yang harus diedukasi ke teman-teman gitu? Ya yang paling utama sih kalau dari reptil ya, emang jenis ular Jenis ular. yang harus diedukasi terhadap Hmm. terhadap orang-orang yang belum tentu Mengenal. belum begitu mengenal Hmm. belum begitu mengenal Jenis-jenis jenis-jenis ular gitu kan. Ada yang apa sih kayak yang tadi Bang Acep bilang kan, ular belum tentu berbisa, Hmm. pas ketemu warga yang Iya. masih awam, Dibunuh. masih kurangnya edukasi kan, Iya. dibunuh. Nah disitulah pentingnya edukasi. Iya. Pentingnya edukasi ya. Kalau masalah tanggapan saya terhadap yang tadi dibahas sama Kang Dery ya, Kang Dery dari apa sih, ular picung ya, Picung, ya. dari ular picung. Emang sih kalau masalah apa ya, kalau kita survival ke alam liar tuh selalu menemukan Hmm. apa sih jenis-jenis ular gitu kan. Hmm. Hmm. Jenis-jenis ular terutama ular-ular jenis viper, Iya. jenis dari keluarga apa aja tuh? Elapidae. Elapidae, Elapidae. Iya. Holobreed ya. Holobreed, Terus apalagi tuh Viper ya, Bungarus. Bungarus kayak ya. bungarus gitu kan. Ya kita tuh pentingnya edukasi kita juga pergunakan Hmm. dalam satu survival kita pas ke alam liar. Iya iya. Kita pergunakan dari apa sih tanggapan Pengetahuan. kita ya, pengetahuan. Kita pergunakan di alam liar biar kita mengenal lebih jauh lagi gitu kan, jenis ularnya atau ini ya, apa sih berbisa atau tidak. Hmm. Kita mesti Kita waspadai. mesti waspada, maupun berbisa ataupun tidak, Iya, tetap waspada ya. tetap kita harus waspada. Nah, Kang Fikri dari survival sendiri Kang Fikri ya. Mungkin teman-teman kan mungkin yang awam gitu tentang reptil, ataupun kita sekarang di sini kan ada apa namanya? Ada Fikri survival, terus Kang Paul juga yang ahli di bidang mamalia. Bahkan teman-teman kita di sini, teman-teman ya, makanya kenapa saya bilang pecinta satwa, karena memang kita di sini tidak hanya memanfaatkan satwa buat jadi perekonomian ya, sumber perekonomian ya, tapi lebih ke edukasi juga gitu. Karena memang ada beberapa satwa yang kita lepas liarkan, dirilis, dan ada beberapa satwa yang memang kita breeding buat apa namanya, buat melestarikan si hewan itu. Tapi itu pun butuh pengalaman dan butuh apa namanya, butuh ilmu yang buat memeliharanya teman-teman, gak sembarangan juga. Nah, dari Kang Fikri sudah jelas ya bahwa survival juga sama, butuh selain mengenal alam ya dan satwa liar, dia juga tetap intinya mengedukasi yang sangat penting tentang jenis reptil, karena memang sekarang banyak orang yang membahas tentang reptil teman-teman. Nah, tadi yang penjelasan dari Kang Fikri. Nah, kita ngobrol ke apa namanya, ke mamalia teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang memang suka reptil, suka mamalia juga. Kita bahas di sini di channel Aceh Pecinta Satwa, semua ada ahlinya, dari ahli reptil dan ahli reptil, terus ahli Venomous ya, yang menjelaskan tentang ular-ular berbisa tinggi dan menghandlenya pun mungkin teman-teman pernah melihat dulu Kang Dery menghandle kobra, menghandle ular viper hijau ekor merah, itu teman-teman udah melihatnya. Itu bukan berarti Kang Dery
itu kebal bisa atau gimana, bukan. Itu dikarenakan pengalaman dia, sehingga di tangan beliau itu terasa aman. Nah, kalau udah seperti beliau, teman-teman juga bisa mengamankan reptil yang berbisa buat tidak dibunuh sama warga, teman-teman. Oke, kita ngobrol tentang masalah mamalia sekarang. Kita bahas bersama Kang Paul, si pecinta mamalia, bahkan penakluk mamalia, teman-teman. Silakan Kang Paul. Kita ngobrol sama Kang Paul nih, belum pernah mengedukasi nih tentang mamalia ya. Ya bukan kalian aja yang belajar tentang mamalia. Kan kita pun sama belajar tentang mamalia di sini, adalah di bidang Master mamalia. Mamalia Bogor Barat. Oke, Kang Paul, gimana nih Kang Paul? Yuk, tentang apa dulu nih? Nih kan tadi kan dibahas tentang mamalia ya, tapi yang kita tahu kan Kang Paul itu sering memelihara mamalia, bahkan memang sering mengamankan mamalia dari bentroknya dengan petani nih Kang Paul ya. Saya pernah ngelihat Kang Paul itu dia pernah memang sih hunting juga ya, berburu juga, tapi itu nggak dibunuh, teman-teman. Justru melindungi mamalia itu dari mengamankan dari bentroknya sama petani. Apalagi petani yang awam, ada yang ditembak bahkan dibunuh gitu. Nah, dari tangan Kang Paul si mamalia itu berkembang biak bahkan sehat, teman-teman. Gimana Kang Paul nih? Jelasin aja tentang mamalia, pentingnya mamalia di ekosistem alam, di kehidupan kita, di masyarakat kita nih Kang Paul. Terus apa aja mamalia yang patut dipelihara, atau memang yang boleh dipelihara ataupun yang boleh dilindungi gitu ya. Gimana Kang Paul jelasin gitu. Cara perawatannya, cara apanya, jelasin aja. Tentang perawatan dulu. Oh, boleh. Nih teman-teman, tentang perawatan dulu katanya. Minum dulu biar gak panik. Kalau bisa sih tentang perawatan aja. Ya, silakan. Ya, kalau untuk mamalia itu sangat mudah. Yang terpenting itu apa? Memelihara mamalia itu tergantung karakter lah. Karakter apanya maksudnya tuh Kang Paul? Ya, karakter jinak atau galaknya. Oh, jinak atau enggaknya gitu. Nah, kalau galak kan kitanya ini apa sih? Agak sedikit takut juga ke kitanya ya. Oh iya Kang Paul nih. Sebenarnya tuh saya juga masih pemula. Nih Kang Paul sendiri nih saya tadi jelasin. Nih teman-teman, emang kalau Kang Paul orangnya kocak nih teman-teman. Emang di kalangan kita dia paling lucu, teman-teman. Karena memang mukanya itu nggak pernah bikin kita tegang, tapi memang dia tuh lebih ceria, lebih mencair di lingkungan reptil, teman-teman ya. Paling konyol intinya. Ya istilahnya paling gokil, teman-teman. Jelasin juga kebakalan bener. Nih teman-teman, kan kata dia tuh penakluk ini juga mamalia, walaupun dia ganas ya si mamalia itu. Saya pernah melihat langsung dia nangkep ini musang pandan dewasa. Entah, saya juga bingung seperti apa nangkapnya, tapi dia bisa di tangan dia itu. Dia nggak terlalu galak, bahkan beberapa hari 1-2 minggu dia bisa menjinakkannya, teman-teman. Makanya kita tanya nih, tipsnya apa aja bisa si Kang Paul itu bisa menaklukkan si mamalia itu, terutama musang yang sangat ganas itu, teman-teman, yang sangat liar. Gimana Kang Paul itu? Kok bisa gitu ya si mamalia itu? Kan kalau namanya gede, dari galak sampai ke anteng gitu. Ke anteng itu gimana prosesnya Kang Paul? Tergantung kitanya aja berani atau enggak ya kan. Yang terpenting handle-nya sering dimainin sama Sering dipegang ya? Iya, dimandiin, terutama dimandiin sama dimainin aja sih. Oh, dimandiin, maksudnya dimandi itu kan beresiko juga Kang Paul, kan kita takut digigit itu gimana? Apakah dimandinya tuh di dalam kandang atau gimana itu? Keluarkan dari kandang? Kalau lebih baik dari kandang, karena kan kalau di luar kan masih ngacir kan kalau misalnya ketangkapan liar. Kalau di kandang kan biar dia tenang dulu. Nah, habis tenang itu kan kita handle perlahan. Nah, dari segi dia mandi kan perlahan nih. Dari segi mandi. Maksud dari segi dia habis mandi kan tenang nih. Nah, lama kelamaan kita elus-elus hampir sambil handpit kan kasih makan. Ternyata teman-teman, tuh kan namanya pecinta mamalia, dia elus-elus, teman-teman. Jadi memang benar harus pakai kasih sayang juga ya Kang Paul ya. Ya wajib lah, karena kan manusia juga tanpa kasih sayang merana kan. Itu terus nih Kang Paul, itu kan pasti resikonya tangan kita digigit kan ya? Ya, risiko gigitan itu hewan buas itu tergantung kitanya aja sih. Enggak, apakah pernah ada pengalaman apa sih bekas luka yang sangat parah gitu kan di tangan gitu? Ada. Ya cuman kemarin aja nih digigit indukan rase sampai bolong. Indukan rase. Indukan rase itu musang juga.
Ya, musang lah, cuman jenis musang bawah, bukan musang pohon yang ngambilin buah. Maksudnya lebih di bawah dia. Iya, musuh keluarga Sejenis musang akar kayak gitu bukan? bukan omnivora lah. Omnivora tipe makan apa aja dia ya? Ketika kita digigit musang nih Bang Paul ya, penanganan cara gimana biar kita cepat sembuh gitu kan? Nah itu teman-teman, bener. Kan dalam reptil kan Iya. ada penanganannya kan. Iya. Nah kalau untuk masalah mamalia ya, ketika kita Mamalia, digigit nih, misalkan robek atau luka bolong ya, biar cepet sembuh itu pakai apa? Kira-kira? Apa ada obat khusus? Apa ada obat alami yang dari alam? Bisa dijelaskan? Cukup pakai betadine juga udah Oh, sembuh sih. pakai betadine. Ya, simpel karena mamalia itu kan tidak mengandung Bisa bisa ya? ataupun bakteri, cuman luka itu karena gigitannya doang kan, efek sampingnya mah gak ada. Dan yang terpenting lukanya cepat sembuh, pakai betadine juga cepat. Oh pakai betadine Iya, teman-teman. iya. Betadine dan Betadine. juga Alkohol. alkohol ya. Kalau dari alam gitu kan, obat alaminya tuh Ada daun-daunan. Ya kalau dari alam gitu. gimana? Dan Sampo apa tuh sampo tuh? Sedikit hui. Oh ini Singkong, apa namanya? singkong. Singkong. Oh ya, berarti singkong. daun singkong itu manfaatnya selain buat dimakan, bisa juga buat obat ya. buat obat. Obat buat biar luka kita cepet sembuh gitu kan ya. Masuk akal sih. Ya. Fruit Nah, juga kan. ini bisa buat tambahan ilmu buat kita semua ya. Jadi apabila kita tergigit oleh hewan buas, misal musang atau kucing hutan ya, jadi bisa pakai itu Daun apa? daun Singkong. singkong ya. Buat menangkal serat itu doang sih, darah yang buat Biar nggak berdarah Biar banyak. darahnya Nggak biar- perdarahan maksudnya Kang Heri mungkin ya. Tertahan gitu ya, tahan. nggak mengalir. Sama getah pisang tuh yang dari pohonnya langsung kan ada tuh getah. Terus buat apa sih? Oh getah pisang juga bisa. Ya, buat memberhentikan peredaran darah doang kan, biar Biar terus nggak ngalir gitu. Iya, aliran darahnya biar cepet berhenti gitu. Efek gigitan mamalia kan lebih tembus ke daging kan, jadi efek dari pendarahan tuh lumayan. Oh Jadi gitu. penangkal, bukan Enggak. penangkal sih. Jadi sejenis mamalia tuh pasti beda-beda cara menggigitnya Kang Paul. Nah, ketika kita digigit oleh mamalia ya, contoh misalkan musang. Nah, Ketika kita digigit, bagaimana caranya biar melepaskan dengan cara aman? Apa dipaksa atau kita pasrah apa gimana? Sepengalaman Bang Paul, mamalia jenis apa? Musang, dulu? musang. Musang atau apa otter? Musang. musang. Kalau musang kan gigitannya gak harus nempel gitu ya. Iya. Dia Oh kan, nggak nempel dia ya? dia kan cuman gigit sampai strike gitu loh. Jadi efek gigitannya kalau gak kita apa sih Tarik gitu. tarik gak bakalan Nggak luka robek banget gitu kan. Oh, berarti- cuman sobek sama bolong Berarti doang. ketika kita digigit, jangan kita tarik ya. Biarin aja biar dia lepas sendiri gitu. Kalau otter Kalau musang itu kalau gigit gak bakalan sampai nempel. Walaupun kita gak apa-apain tetap aman. jadi cuma strike gitu Cuman doang yang langsung bikin luka dilepasin. itu emang dia strike sambil Refleks gitu ya. iya refleks jadi- Sambil narik dia ya. Iya, ya. Kecuali otter. Kalau Nah otter kalau kan otter itu gimana itu? lebih mirip ke anjing, dia bisa ngoyak sama susah lepas. Sorry, gelasnya habis. Oh kalau otter dia itu kalau gigit nggak langsung lepas ya? Tergantung ukuran. Kalau ukuran baby, Oh tergantung ukuran juga. kalau ukuran baby nyigit cuman sewajarnya. Kalau dewasa, Oh, teman gitu. saya juga pernah sampai pingsan digigit Oh, digigit otter, iya. Iya, betisnya karena otternya masuk lubang kan. Oh Nah, otomatis kan panik tuh yang punya ya. Iya. Itu mah bukan peliharaan, cuman karena si otternya kabur, panik, ditangkep. Pas kena gigitan apa bagian apa sih namanya ini? Betis. Betis. Susahnya minta ampun sampai sikat gigi sama bambu tuh patah. oh. Lepasnya tuh cuma pakai besi. Jadi susah lepas ya. Iya. Nah Kunci. itu yang coba Kang Paul ya kasih cara sederhana gitu ya buat menanganin kalau gigitan otter yang gede gitu yang bisa lepas itu gimana caranya Kang Biar Paul? bisa lepas gitu. Iya. Kelemahan otter itu apa? Ya, itu gimana itu biar Apa dari Mau hidungnya, dijelasin apa dari tentang matanya otter gitu. itu lebih sulit sih karena itu saya juga sebenarnya agak-agak susah ya berhubung posisi keadaan panik, jadi kita ambil besi sama sedikit tenaga dah Buat apa sih, dibuka kepalanya mulutnya. dipegangin ambil lepas sampai berapa gigitan tuh ya yang Iya, iya. sampai benar-benar nembus kelihatan bolong banget, tapi anehnya tuh gak keluar darah. Oh gitu. Emang harusnya cara yang seharusnya gitu ya kalau gigit otter itu gimana cara yang seharusnya yang istilahnya otternya memang otternya aman ya kita juga nggak terlalu parah banget mungkin gitu ya
itu gimana? Biar biar disederhanakan aja, biar apa namanya yang umumnya gitu. Kalau digigit otter, apakah memang otter kalau misalnya ada kejadian nih teman-teman digigit otter gitu ya, biar biar teman-teman tahu bahwa otter itu punya gigitan. Katakan Paul kan tadi kalau gigitan otter yang udah dewasa dia nempel ya, Kunci gitu. yang ngunci gitu. Nah itu penanganannya harus seperti apa nih Kang Paul? Apakah memang nunggu dia lepas sendiri apa gimana Kang Paul itu? Kalau penanganan gigitan otter baby atau dewasa lebih baik sih, kalau yang baby kan lebih dominan gigit biasa dah gitu, cuma Iya. gigit buat dia karena dia apa sih, takut juga Masih labil gitu ya. Tapi kalau yang dewasa emang bener ngoyak karena dianggapnya kan Ancaman. ancaman. Jadi kalau yang penting yang utama itu jangan panik sama kitanya, tahu dah cara menghandle si otter tuh kayak gimana, sama mengantisipasi biar Nah giliran itu kita yang paling umum apa, gimana caranya, gimana buat ngehandle otter itu yang paling umum aja buat teman-teman biar tahu gitu. jinakin. Enggak, maksudnya megang otter biar nggak digigit, terus atau kalau memang udah sudah digigit ngelepasinya memang dibiarin aja apa memang gimana? Dari cara Penangkap, cara menangkapnya. memegangnya tuh dari Nah, cara megangnya kepala itu. ke Apa dari leher, apa dari Iya. Mengeluarkan dari kandang atau menghandle menangkap. menangkap. Iya, Lebih baik sih dari leher langsung. leher. Langsung Ya, ya. karena kan di kelemahan dari leher sama bagian apa sih ekor. Karena kalau udah dipegang ekor kan dia gak bisa apa sih ngigit ya. Kalau apa sih bagian leher kan cuman Belok-belok Aman, gini doang aman. gitu ya. Oh. jadi pokoknya pegang senyaman mungkin gitu ya. yang terpenting kitanya jangan panik aja sih kalau Jangan panik ya. memegang otter ataupun musang. Nah gini Bang Paul, otter kan dia terkenal karena bergerombol kan ya, Iya. dia hidup berkoloni. Bergerombol. Nah ketika dia merasa terancam, pasti kan yang satu lagi apa kelompoknya itu bakalan menyerang kan. Iya. Nah biar kita aman nih menghadapi sekumpulan otter, apakah kita harus menghindar apa memang gimana bagusnya? Ketika kita bertemu di alam nih, Maksudnya berniat menangkap atau menghindar? ya ketika kita nggak sengaja nih berpapasan Berpapasan sama dengan Kita koloni otter. Nah hal yang paling utama bagus gitu kan, ketika kita nggak berani misalkan nih, karena kan banyak nih, apa kita harus menghindar, lari apa bagaimana bagusnya? ya lebih baik sih lari. Lari ya. Iya, karena kan otter itu bergerombol ya. Berkoloni, dari ya. dari salah satu otter yang kita tangkap, otomatis kan yang lainnya ngikut Iya kompak. ngejar gitu. Bukan berarti dia mau ngikut atau gimana, cuman ya karena gerombolnya kan kita ambil kan. Ya lebih baik sih karena otter juga kan termasuk yang bergerombol. Menghindari bahaya intinya mah lebih baik sih hindari gitu. Menghindar aja berarti ya, cari aman, cari aman. Yang sudah berpengalaman ingin memelihara otter yang kecil gitu ya, yang mending nangkap atau beli gitu, Iya. mendingan yang kalau sudah tahu kan mendingan nangkap daripada beli gitu. Kalau Iya. yang pemula kan mendingan hindari aja, Sebisa mungkin hindari ya. hindari saja. Lebih baik kalau mau pelihara otter beli sama orang yang terpercaya yang gitu sudah ya. berpengalaman, Iya. yang otter sih dijamin jinak. Dan kita sebelum membeli kita juga harus mengetahui cara perawatan yang baik dan benar gitu kan ya. Perawatan sama jenis-jenis pakannya dulu sih. Iya. Karena kan otter itu jenis pemakan ikan ya, daging. Kalau dikasih Oh. buah nggak bakal mau. Oh dia nggak mau ya, berarti dia lebih ke karnivora ya. Impor dia. Tapi kalau buat misalnya selain ikan dia mau, kayak misalnya daging ayam ini gitu. Tergantung Kebiasaan ya? kebiasaan dia sama lingkungan. Oh, Kalau gitu. peliharaan dari baby ya, bahkan makanan kucing seafood juga kan mau kan seafood. Oh gitu. Oh ya nih Kang Paul. Kan kalau kita dengar kan namanya musang, pandan, terus kayak garangan udah sering ya kita makan dengar makan ayam gitu ya. Nah kalau misalnya dari otter sendiri, apakah ada yang makan ayam? Kalau otter besar kemungkinan lebihnya ke ikan. Kalau Lebih ke ikan ya, kalau- tapi jarang ya kalau bukan ini kalau ya. ayam memang dominan musang sama Garangan. garangan. Oh. Kalau garangan kan lebih ke ayam, kalau musang paling dimakan palanya doang. Oh gitu. Tapi itu juga jarang terjadi ya. Itu karena habitat buah udah Udah nggak ada. ya, Iya. karena di alamnya udah habis kali ya mungkin, jadi ke Jadi larinya tuh ke pemukiman warga. warga ngambil ayam. Kalau dibilang hama ayam sih garangan. Oh gitu ya. Kalau musang lebih dominan buah kan. Kalau ngambil ayam itu karena dia
kekurangan apa sih namanya, Makanan. makan doang di hutan, Ya, jadi akhirnya ke pemukiman jadi makan ayam. makan ayam karena bukan. Iya. Nah, satu lagi nih Bang Paul, pertanyaan. Nah, Sarangnya otter itu seperti apa dan di mana? Kira-kira kalau di hutan nih kita menemukan sarang otter itu seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, Bisa iya. jelaskan coba jadi agar kita tahu. sarang otter sama ciri-ciri jelas Iya. dari alam gitu ya. Iya. Kalau otter kan hewan apa sih namanya, yang sering banget di air kan ya, sarangnya juga Semi kan akuatik gitu. Iya, semi akuatik, gak jauh dari perairan ya. Dari otter sama musang beda jauh ya. Kalau otter kan dominan di lubang-lubang tanah yang bekas Iya. Mas galian apa gitu ya? ya bekas galian juga bisa. Tapi kalau misalkan yang saya sering lihat di hutan lebih dominan, enggak, tergantung. Biasa sih di bawah akar pohon, Oh, di bawah akar tapi pohon. dia tuh berlubang, Oh, tapi gitu. ada saluran air tuh di dalam bagian lubang itu. Biasanya gitu ya. Nah terus dominannya juga kan dia kan bersarang di bawah tanah kan, Iya. tapi kalau misalkan dia beranak di apa sih, di rumput-rumput yang tinggi, Masih kayak rumput-rumput yang tinggi Di luar kayak, berarti. kayak semak belukar gitu, ya, semak-semak. sejenis kayak gitu kalau misalkan Oh. beranak tuh. Oh, gitu. Tapi tergantung otternya juga. Iya. Tapi lebih jelasnya tuh seringnya di semak-semak kayak gitu. Oh, gitu. Cuman kalau di lubang kan dominan buat Istirahat. istirahat sama gerombolannya kan. Persembunyian Iya, dia. kalau anak-anak biasanya dominan di Di semak-semak. di semak-semak kayak gitu kan. Oh iya nih Kang Paul, itu kan yang Kang Paul tadi bilang otar, garangan sama apa namanya? Musang pandan gitu ya. Nah, itu jenis mereka itu pasti berbeda ya, kata Kang Paul juga tadi, dari jenis makanan, terus dari karakter, terus dari cara makan, dia di bawah apa di daerah bawah sama yang di atas katanya ya. Gitu. Nah, itu dari cara hidup gitu. Apakah memang otter sama musang itu sama, misalnya kan aktifnya di malam hari atau di siang hari gitu. Itu kalau dari aktivitasnya itu berbeda apa enggak? Garangan atau musang atau Dua-duanya nih, dari garangan sama garangan, garangan, musang sama otter itu berbeda apa enggak? dua jenis doang ya. Iya. Ya kalau memang garangan kan dia di siang hari ya. Oh, berarti di siang hari Kalau otter aktivitasnya kan nokturnal. nokturnal. Ada juga yang kesiangan maling gitu. ikan tetangga. Oh, gitu. Tapi dominasi Berarti nokturnal. kalau musang pandan sendiri itu Ya termasuk nokturnal. nocturnal juga. Ya. Oh iya nih, nocturnal tuh ini ya, yang aktivitas di malam hari gitu ya. Oh iya teman-teman, nocturnal itu yang aktivitas di malam hari. Jadi nyari makannya itu malam teman-teman gitu. Nocturnal gitu ya. Kalau di siang hari nggak ada ininya ya, nggak ada bahasa lain gitu. Udah siang hari aja. Diurnal. Apa? Diurnal. Diurnal. Oke, diurnal, nocturnal sama diurnal teman-teman ya. Terus ini mungkin teman-teman mungkin teman-teman bertanya juga kan di lingkungan kita masih banyak mamalia gitu ya, mamalia kayak otter, terus musang pandan gitu. Ini otter tuh sebenarnya gini loh teman-teman, kalau bahasa kita mah sero teman-teman ya, sero ya, Ya. kalau bahasa kita. Orang Kalau bahasa- Orang Bogor terutama Orang Jawa orang Barat. Sunda ya. Sunda namanya Jawa Barat. sero kan ya, Ya. Nah, Orang dari- penyebutannya itu sero. 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 Perang lingsang. Berang-berang juga Nah. masih satu ini ya. Lingsang. Orang Sebutannya. Jakarta nih, orang kota biasanya Berang-berang. berang-berang atau apa Iya, namanya, lincang. kucing air ya, lincang ya. Oh, kucing air masuknya. Iya. Oh. Itu dari Ada yang bilang kucing air juga gitu. dari jenisnya sendiri itu kayak misalnya berang-berang apakah apa namanya otter tadi itu jadi jenisnya. Apakah cuma satu aja gitu ya? Kan kalau musang pandan kan ada musang kayak yang nocturnal kayak musang pandan yang apa sih? Yang mukanya putih itu. Bulan ya? Musang bulan itu kan hampir sama kan ya? Musang bulan, Sama. musang rase. Kan kalau rasa kan di bawah tadi ya. musang akar. Nah itu kalau dari otter sendiri apakah memang ada jenis lain gitu ya? Tapi satu keluarga sama otter gitu. Spesiesnya apa ada yang berbeda apa gimana? Tapi satu jenis gitu. Gitu kan. Berbeda dari jenis otter lokal sama lokalan yang pulau mana gitu. Luar. Oh gitu ya, ada itu. Ada sih. Lokalitinya maksudnya berarti? Saya cuma baru tahu jenis daerah beda pulau doang. Oh gitu. Jenis otter Jawa kan sama otter Sumatera beda nih. Beda. Kalimantan tuh ada tuh namanya lutra. 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 Otter lutra. Dia mempunyai kuku yang panjang sama bentuk tustur yang lebih gede. Oh, badannya. Tusturnya lebih gede. Warna sama nggak?
Kalau dari dominan warna lebih sama, cuman lebih ke Ukuran. dominan full Full coklat. full coklat agak putih dikit. Kalau Oh, misalkan gitu. dari dominan yang kita sering lihat kan ada putihnya di bagian dagu. Hmm. Nah, Lutra itu dari segi fisik berbeda. Hmm. Dari ukuran sampai fisik dia mempunyai kuku yang sangat panjang. Hmm. Dari ukuran sama tubuh itu beda sama otar-otar yang kita lihat di Iya. pekalan kita kan. Nah, dari harga juga berbeda, cuman dia termasuk hewan punah karena di habitatnya sudah mulai terancam kan. Berarti dilindungin ya berarti ya. Dari lokaliti Jawa sama Kalimantan kan beda. Beda, Kalau nggak iya. salah Kalimantan, kalau nggak salah itu juga. Iya. Enggak, Kang Paul, kalau dari postur tubuhnya sendiri otter tuh dari setiap lokal wilayah-wilayah daerah kita ini ya. Nah, Apakah ukuran itu maksimalnya segitu apa ada yang lebih besar lagi kalau dominan dari alam atau dipelihara atau gimana? dari alam? Ya maksimum sih ukuran biasa gitu, gak gede gak kecil. Ada pernah dengar kan ada jenis otter galang tuh. Apakah otter galang tuh yang paling gede atau gimana? Kalau menurut saya sih yang otter paling gede itu lutra. Lutra ya. Lutra. Kalau galang sama otter gerombal itu cuman bedanya kalau misalkan galang sama otter gerombal itu bedanya gitu. Kalau galang itu emang bisa dibilang gede, cuman dia gak gerombal, cuman biasa 3 atau 4. Kalau yang kecil-kecil itu lebih dominan ke Berkoloni. berkoloni. Makanya dibilang galang karena dia mempunyai apa sih, ukuran koloninya gak terlalu banyak sama yang Jadi jumlahnya kecil itu dapat dihitung lah. Iya. Gitu ya. Kalau yang mana tuh? Yang galang. Kalau yang galang Oh, yang galang itu kalau berkoloni jumlahnya bisa dihitung. Paling dihitung. paling 4 sampai 5 ya. Paling 5 paling banyak 3 Tapi kalau yang lain itu banyak memang. koloni sampai paling banyak 20. Nah, ini Kapul tuh kalau dari berkembang biak tuh ya. Kalau Mama Ia udah jelas kan ya, dia beranak menyusui berarti ya. Nah, itu kira-kira dari musang sendiri. Musang nih, kalau musang itu kira-kira maksimumnya itu berapa? Dalam satu periode dia satu masa berkembang biak beranak. Bereproduksi. Dia bereproduksi. Kalau soal itu sih saya belum terlalu memahami ya, karena saya juga bukan breeder kan, termasuk Hunter. hunter juga ya, Iya. keeper lah intinya. Iya, Cuma keeper, belum iya. pernah mempunyai berniatan breeder ya. Tapi pernah dengar sih paling lama Rata-rata itu ya. 3 bulan 3 bulan. 3 bulan 6 bulanan. Enggak, itu kalau dia beranaknya kira-kira Iya, ada berapa? dari gitu? segi kawin sampai mengandung lahiran 3 bulan 3 bulan. perkiraan itu baru apa sih, dengar-dengar baru dengar-dengar dari orang Jumlah anak yang Kalau jumlahnya ya jumlah Jumlah si dihasilkan baby-nya nih. itu yang iya. paling banyak tuh dalam satu kali melahirkan tuh berapa ekor gitu? kalau musang atau otter. Musang. Kalau Musang. musang paling banyak bisa tembus ke 6 apa 5, paling dikit 2 ekor Oh, gitu. Kalau musang pandan ya. musang pandan. Nah, kalau otter sendiri Kalau otter lebih dominan banyak. Oh, banyak. Dia kan berkoloni, kisarannya berapa banyak dari itu? tembus sampai 7 ekor 6 7 ekor. Oh, lebih banyak otter paling, ya paling daripada dikit 5 ekor. ya Pak, lebih banyak otter berarti ya Otter. dibanding Musang musang. rase Sama sama. seperti musang pandan, paling Pandan. banyak 4 sampai 3 ekor. Nah, kalau kucing hutan Kalau kucing hutan lebih dominan ke lebih kayak musang juga 3-4 ekor. yang paling Oh, yang kucing hutan. Ya KH, KH, iya. macan akar dia kan. Oke, teman-teman tuh. Itu pasti teman-teman bisa menilai ya dari penjelasan Kang Pao tentang di dunia mamalia ya. Dari jenisnya, berkembang biaknya, bahkan dari cara dia bertahan hidup, terus tempat dia berkembang biak, bereproduksi, sama tempat dia beristirahat itu berbeda. Tadi udah dijelasin sama Kang Paul dari lubang katanya buat ini. Terus ketika memang dia beranak, dia harus di tempat yang rimbun katanya, terbuka gitu teman-teman. Karena kan mungkin ada alasannya yang mungkin seperti itu. Tapi yang jelas memang konten ini tidak hanya sebatas kita hobi, terus tidak cuma sebatas kita wacana-wacana ya tentang Ya, dunia intinya kita reptil. sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Kita juga terus mengedukasi ke teman-teman ya, sekemampuan kita. Terus kita juga sama-sama mencari, sharing, terus berbagi pengalaman. berbagi pengalaman, dan tujuannya utamanya memang channel kita itu lebih dominan ke melestarikan teman-teman. Melestarikan itu dari jenis mamalia, reptil maupun dari jenis unggas. Itu semua kita mudah-mudahan kita dengan hadirnya
pecinta-pecinta satwa dari reptil, mamalia dan lain sebagainya, kita bisa melindungi satwa-satwa yang ada di lingkungan kita. Dan kita juga sudah mendengarkan dari Kang Pikir Survival tentang alam, bagaimana alam dengan hewan itu memang benar-benar berkesinambungan, saling menyatu gitu ya, saling membutuhkan karena memang ekosistem kita supaya berjalan. Dan walaupun memang reptil terkenalnya di lingkungan kita itu lebih dibilang berbahaya ataupun banyak yang parno, seperti yang Kang Dery tadi bilang bahwa dia juga mempunyai peran penting di lingkungan kita. Nah, kalau seandainya ular tidak ada, pemakan tikus umpamanya ya, pemakan hama yang di sawah, kalau seandainya ular tidak ada, mungkin tikus-tikus yang ada di daerah kita itu udah berkeliaran. Dengan adanya ular, nah itu ekosistem alam bisa seimbang, teman-teman. Oke. Memang obrolan kita memang tidak mungkin nggak begitu panjang ya, tapi mungkin ada sedikit manfaat buat teman-teman ya. Terus kita juga nggak terlalu serius, teman-teman, karena memang kebetulan kita lagi kumpul-kumpul ya, dari teman-teman yang jarang sekali teman-teman kita kumpul nih, biasanya pada sibuk semua, dan sekarang alhamdulillah udah kumpul. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa kumpul lagi buat mengedukasi binatang-binatang yang ada di lingkungan kita, supaya teman-teman memahami dan mengetahui bahwa kita tuh punya peran penting, dan kita tuh saling membutuhkan dengan binatang ataupun dengan makhluk yang lain, teman-teman. Oke, jangan lupa dukung terus acara ini. Salam dari kami, Aceh Pecinta Satwa dan Kang Pikri Pikir Survival, dan juga Kang Paul Pet, dan juga jangan lupa Kang follow IG Dery di bawah. Oke. Ahli fenomon. Salam. Dua jari. Salam pecinta satwa. Mantap.